Baik, jadi adik-adik sudah membaca PowerPoint ini sebelumnya? Belum? Jadi untuk kuliah pagi hari ini adalah Grelin dan juga Leptin. Nah, ini gampang. Grelin dan Leptin ini hormonnya tidak rumit ya. Jadi harapannya ketika adik-adik nanti sudah selesai kuliah pada pagi hari ini, sudah tahu ya nanti bagaimana sih karakteristik biokimiawi dari Grelin dan juga Leptin, kemudian pengaturannya bagaimana ya, pengaturan sekresi Grelin dan Leptin itu seperti apa, siapa saja yang mengatur sekresi Grelin dan Leptin ya, lalu kemudian efek fisiologi dari Grelin dan juga Leptin serta bagaimana pengaruh Grelin dan Leptin ini terhadap pengaturan makan dan juga akhirnya ke obesitas. Yang pertama hormon Grelin terlebih dahulu. Grelin dan Leptin nanti bekerjanya berkebalikan. Ya. Kalau Grelin itu supaya mudah jembatan belajarnya, Grelin itu greater appetite, jadi memperbesar nafsu makan. Hurufnya depannya G. Greater appetite, jadi membesarkan nafsu makan. Kalau leptin, hurufnya L, lessen appetite, menurunkan nafsu makan. Ya. Nah, secara biokimiawi Grelin bagaimana? Hormon Grelin dan juga leptin itu penyusunnya adalah peptida. Nah, untuk yang Grelin itu terdiri dari 28 peptida. Nah, terus nama lainnya adalah gastric peptide hormone. Kenapa gastric peptide hormone? Karena dia disintesis di gastrum atau di lambung. Kenapa peptide hormone? Karena terdiri atau tersusun dari peptida. Terus selanjutnya Grelin ini sifatnya adalah natural agonis. Natural agonis itu apa maksudnya? Jadi dia memiliki kesamaan, ya, kesamaan struktur dengan apa? Agonis itu sama, kalau antagonis itu kebalikannya. Kalau agonis itu bisa menempati reseptor yang sama, kalau antagonis berarti dia kerjanya memblok, menghambat. Nah, si Grelin ini agonis terhadap apa? Terhadap hormon yang namanya hormon growth hormone. Jadi kalau adik-adik nanti bertemu atau kuliah hormon yang lain, sudah tahu ada mekanisme lock and key setiap hormon. Apa tuh mekanisme lock and key? Jadi hormon itu supaya bisa bekerja pada organ yang dituju, ya, dia harus menempati reseptor. Reseptor itu pada 5. Ya, nanti hormon dan reseptornya itu memiliki kesamaan bentuk, sehingga bentuk reseptor misalnya cekung, ya nanti dia hanya bisa menampung atau menerima hormon yang memiliki permukaan cekung juga. Jadi seperti kunci dan gembok. Kalau tempatnya atau reseptornya cekung, kemudian hormonnya permukaannya kotak, dia nggak akan bisa masuk, nggak akan bisa nempel. Maka itu dinamakan setiap hormon pasti memiliki atau fenomenanya disebut lock and key. Nah, pada growth hormone, ya, reseptor growth hormone itu ternyata bisa ditempati tidak hanya growth hormone atau hormon pertumbuhan, tapi juga bisa ditempati oleh Grelin karena bentuknya, strukturnya sama, dan ya, maka Grelin disebut sebagai natural agonis. Paham ya? Nah, karena sifatnya seperti ini, nanti Grelin itu juga
memiliki peran menstimulasi hormon growth hormone atau hormon pertumbuhan. Paham ya? Karena bentuknya sama, bisa nempel di reseptornya growth hormone, maka grelin juga bisa berfungsi menstimulasi sekresi growth hormone. Ya, itu yang disebut dengan natural agonis. Ya. Oke, terus kemudian bentuk kimiawinya atau sifatnya tadi sudah tahu ya, dia dari peptida, terus bersifat natural agonis terhadap growth hormone. Yang kedua sintesis, namanya saja gastric peptide hormone, berarti dia disintesis di gaster atau disintesis di lambung. Di sebelah mana ada yang namanya sel closed type sel endocrine pada mucosa oxidative gaster. Jadi udah belajar gaster kan ya? Gaster lapisan paling dalam itu diselimuti oleh mucosa. Di dalam lapisan mucosa itu ada sel. Selnya modelnya tertutup, jadi dia nggak punya lumen. Nah, closed type selnya inilah yang mensintesis grelin. Nah, terus selain di gaster, dia juga bisa disintesis di hipotalamus. Ya. Kemudian yang ketiga sifatnya atau karakteristiknya, dia disebut sebagai hunger hormone atau hormon yang memicu rasa lapar. Ya. Nama lainnya adalah oreksigenik. Oreksin itu makan, genik itu berarti membuat menjadi. Ya, kalau oreksigenik berarti membuat menjadi suka makan. Sebaliknya nanti ada anoreksigenik. An itu tidak, koreksi makan, genik itu membuat menjadi. Jadi kalau anoreksigenik berarti menyebabkan tidak makan. Kalau oreksigenik itu berarti mengakibatkan makan. Ya, karena tadi dia dari tidak, maka hunger hormone ini namanya adalah oreksigenik peptide. Ya, sehingga dia meningkatkan asupan makan. Silakan. Kemudian selanjutnya, nah kira-kira kalau hormonnya ini kerjanya adalah untuk meningkatkan asupan makanan, dia akan tinggi atau rendah ketika seseorang itu lapar. Lapar sekali, tidak makan seharian atau berhari-hari, kira-kira kadar grelinnya tinggi atau rendah? Tinggi. Kenapa kok tinggi? Karena kalau tubuh lapar, berarti ada sensor untuk tolong dikasih makan. Ya kan? Maka yang terjadi adalah hormon grelinnya meningkat. Gitu ya. Itu masih semuanya logika, bisa dilogika. Ya. Nah, maka kadar plasma grelin meningkat pada kondisi defisit energi. Apapun kondisinya yang intinya sama, yaitu kekurangan energi, entah pada puasa, entah pada kelaparan atau malnutrisi, anoreksia nervosa. Kalau sudah tahu belum anoreksia nervosa? Anoreksia nervosa itu adalah suatu kelainan psikiatri atau kelainan kejiwaan yang mengakibatkan orang tersebut tidak mau makan. Ya. Atau ada kondisi lain yang namanya kakeksia. Apa itu kakeksia? Kakeksia itu adalah malnutrisi kronis yang biasanya ditemukan pada pasien kanker atau pasien dengan kondisi imun yang kompromis atau kondisi imunnya menurun. Misalnya pada orang-orang HIV/AIDS. Ya. Penampakan kakeksia itu kurus sekali sampai sudah kalau wong Jawa ngomongnya longlet, tahu ya longlet, bandung, kulit tok, mungkin betot, jadi longlet kok gitu ya kalau kakeksia. Ya, jadi saking kurusnya apa yang seperti ini kebutuhan akan tambahan asupan makanan meningkat, jadi grelinnya pasti tinggi. Ya. Terus, nah dari gambar di depan
itu adalah pola sekresi grelin. Jadi kalau ada diperhatikan, kadar grelin itu meningkat di periode preprandial. Apa itu preprandial? Adalah sesaat sebelum makan. Ya, itu yang garis-garis putus-putus LDB itu adalah lunch, dinner, sama breakfast. Ya. Jadi ini grelinnya di jam kira-kira 11 mulai meningkat, karena dari jam habis sarapan hingga kurang lebih jam 10, jam 11 tidak ada asupan makanan yang masuk. Ya, kemudian sudah muncul rasa lapar, maka grelinnya tinggi. Ya. Kemudian setelah makan dia pasti akan turun. Ya, ini turun hingga nanti sesaat sebelum makan malam. Ini berarti kira-kira kalau di sini berarti sekitar jam 18, jam 19 ya. Ini meningkat. Kemudian setelah dinner, setelah makan malam, dia akan turun terus sampai ketemu pagi hari. Ya, pagi hari jam berapa itu? Jam 6, jam 7 grelinnya akan meningkat. Pasti nanti dia akan turun lagi setelah makan. Ya. Oke, jadi lonjakan grelin terjadi sebelum makan, lalu menurun setelah makan. Ya. Kemudian meningkat perlahan sampai ke masa preprandial berikutnya. Kalau kayak gini kan di logika bisa ya. Jadi karena misalnya tak tahu kan yang lebih soal kan dia bisa jawab perasaan tentang apa gitu. Ya, terus. Nah, sekarang tadi pola sekresirnya sudah tahu. Sekarang bagaimana pengaturannya atau regulasi grelinnya seperti apa gitu ya. Nah, yang mengatur grelin tentunya adalah feeding atau proses makan itu sendiri. Ya, kalau diperhatikan gambar grafik sebelumnya, maka kalau belum makan dia kadarnya akan meningkat. Begitu sudah ada makan, berarti grelin itu sudah tidak diperlukan lagi untuk menambah asupan makanan, maka dia akan turun. Ya, terus kemudian kadar glukosa darah juga diduga mempengaruhi sekresi grelin. Kalau kita tidak makan, ya, atau dari satu jam makan ke jam makan berikutnya, nanti lama-kelamaan mendekati jam makan berikutnya, kira-kira kadar glukosa darahnya tetap tinggi, tambah tinggi, atau turun? Turun. Ya, nah penurunan kadar glukosa darah ini mempengaruhi sekresi grelin. Nah, terus, kadang-kadang kalau orang diet, ayo yang sudah segera duduk, ngobrolnya nanti aja. Nah, kalau orang sedang diet itu di antara jam makan, ya, itu kadang-kadang supaya nggak lapar-lapar amat, digerujok sama air minum. Harapannya kan kalau lapar minum aja supaya perutnya kenyang. Nggak ada salahnya. Kenapa? Karena berarti asupan air itu akan menambah isi volume lambung, gitu ya. Jadi harapannya otak itu nangkepnya lambungnya masih penuh kok, gitu. Jadi nggak lapar-lapar amat. Gitu. Namun adanya konsumsi banyak air saat perut kosong, ya, terus lambungnya sudah penuh karena air, itu tidak mempengaruhi kadar grelin. Kalau kata grelin, kalau nggak makan ya tetap aja kadarku tetap akan tinggi. Ya, oke. Sampai situ tadi paham? Boleh nggak ngobrol-ngobrolnya sama teman-teman sebelahnya itu nanti aja. Ini tuh kuliahnya sebentar, nggak sampai 1 jam, ya, 50 menit. Karena ini mudah, jadi harapan saya hasilnya tercapai semua. Jadi nanti kuliah soal-soal yang ini bisa terjawab dengan baik, ya. Sudah yang tadi. Sekarang ke efek fisiologisnya. Ya. Nah, efek fisiologisnya ini artikelnya sudah lama, 2013, tapi masih relevan sehingga masih bisa digunakan. Ya. Judulnya itu nanti
Nah, pada artikel jurnal tersebut dikatakan fungsi fisiologis grelin ada minimal 8 yang sudah dilihat atau sudah direview oleh orang. Yang pertama, sekresi growth hormone. Seperti yang tadi saya ceritakan di awal, grelin itu sifatnya natural agonis terhadap reseptor growth hormone, ya, sehingga grelin dianggap sebagai stimulator sekresi GH yang poten atau yang kuat, ya. Terus dia bisa berikatan dengan growth hormone reseptor yang tipe 1A. Di mana itu? Adanya di sel somatotrop di hipotalamus. Setiap ada sel yang belakangnya trop itu berarti dia akan mensekresikan sesuatu. Kalau somatotrop, soma itu badan, maka sel tersebut, si sel somatotrop itu akan mensekresikan hormon yang berfungsi terhadap pertumbuhan badan, yaitu growth hormone. Nanti ada lagi sel mamotrop di hipotalamus dan sebagainya, gitu ya. Nah, terus dia bisa berikatan dengan reseptor growth hormone tadi di somatotrop hipotalamus. Kemudian karena reseptornya itu menangkap sesuatu yang bentuknya sama dan sesuai dengan spesifikasi reseptor itu untuk bekerja, maka setelah ditangkap, ya, berikatan, kemudian muncul hal yang diinginkan dari ikatan lock and key itu tadi. Ikatan reseptor growth hormone dengan si grelin bisa menimbulkan sekresi growth hormone itu sendiri. Ya. Terus selain growth hormone, dia juga ternyata bisa menstimulasi sekresi adrenocorticotropic hormone di adrenal, lalu hormon kortisol juga di adrenal, dan prolaktin yang dikeluarkan dari hipotalamus. Itu fungsi yang pertama. Yang kedua, jelas fungsi yang paling besar yaitu terhadap appetite atau nafsu makan. Ya, gimana dia bekerja terhadap appetite? Ternyata grelin itu mengaktifasi suatu daerah di hipotalamus yang mengatur makan, mengatur lapar dan kenyang. Di mana? Yaitu di nukleus arcuatus. ANC ini maksudnya adalah nukleus arcuatus. Di nukleus arcuatus itu punya dua subset atau punya dua kelompok yang kerjanya berkebalikan. Yang satu oreksigenik, yang satu anoreksigenik. Kalau yang oreksigenik berarti meningkatkan nafsu makan. Kalau yang anoreksigenik berarti meniadakan atau mengurangi nafsu makan. Nah, si grelin kerjanya di mana? Dia bekerja dua-duanya secara simultan. Bagaimana kerjanya? Pada neuron subset yang NPG, neuron peptida G ini, ya, atau nama lainnya adalah agouti related peptide, ya, dia menstimulasi neuron peptida J ini, ya, itu sifatnya oreksigenik. Jadi dia kalau distimulasi, didorong, maka keinginan untuk makannya menjadi bertambah. Di sisi yang lain, si grelin akan menghambat POMC atau CANT. Apa itu POMC? POMC adalah pro-opiomelanocortin containing. CANT itu kokain, amfetamin, R-nya apa lupa, T-nya translation apa-apa gitu. Intinya subset POMC CANT itu sifatnya anoreksigenik. Paham ya? Di satu sisi grelin mendorong yang oreksigenik dan satu sisinya menghambat yang anoreksigenik. Kalau yang anoreksigenik dihambat, maka yang muncul adalah oreksigeniknya, keinginan untuk makan. Gitu. Ya. Nah, kemudian adanya stimulasi pada NPG atau agouti related
zat akan menginhibisi RCR dan sebaliknya akan menstimulasi satu zat yang namanya orexin, sehingga akan meningkatkan nafsu makan dan kemudian asupan makanannya bisa dipahami ya, semuanya sifatnya logis ya. Nah, fungsi ghrelin yang ketiga adalah menjaga homeostasis energi atau menjaga keseimbangan energi. Bagaimana? Misalnya seperti yang diilustrasikan pada slide. Jadi ketika puasa atau ketiadaan makanan di tubuh kita, maka terjadi keseimbangan energi negatif, di mana artinya keseimbangan energi negatif itu berarti kalau energi yang dikeluarkan untuk menjalankan metabolisme basal, untuk beraktivitas, ya, itu lebih banyak daripada energi yang masuk yang didapatkan dari makanan, maka disebut keseimbangan energi negatif. Ya. Nah, pada kondisi keseimbangan energi yang negatif itu akan menstimulasi hormon ghrelin supaya dikeluarkan oleh tadi gastro. Sebaliknya, kalau sesudah makan atau post feeding, ya, kalau post feeding maka keseimbangan energinya positif. Yang dimasukkan ke dalam tubuh melalui makanan jauh lebih besar ketimbang energi yang digunakan untuk tadi metabolisme basal, beraktivitas ya, kalau pas sesudah makannya, sehingga akan menekan produksi ghrelin ya. Lalu fungsi selanjutnya, ini masih homeostasis. Nah, ini semuanya logika. Kadar ghrelin plasma berkorelasi negatif dengan berat badan. Semakin kurus atau semakin kurang berat badannya, maka tubuh akan mendeteksi aku kayaknya kurang makan. Kalau kurang makan, maka ghrelinnya harus naik. Supaya apa? Supaya tadi neuron koreksi jadinya stimulasi, jadi makanan lebih banyak, gitu kan ya. Nah, maka kadar ghrelin bisa naik, bisa turun. Turunnya kalau apa? Ya kalau tadi ghrelinnya naik, kalau kondisinya berat badan turun, maka sebaliknya kalau berat badannya naik, berarti ghrelinnya harus turun. Kenapa? Sudah banyak, ya kan? Yang di dalam tubuh sudah banyak, jadi nggak perlu asupan makanan lagi, ya kan? Maka harus rendah ghrelinnya. Kalau tinggi, bisa dibayangkan berarti makannya semakin banyak. Kalau makannya semakin banyak, maka berat badannya akan semakin meningkat, gitu kan? Terus, nah berat badan naik apa aja? Nah, macam-macam. Bisa karena overfeeding, makannya kebanyakan, ya, atau bisa juga pada proses fisiologis kehamilan. Terus, atau mungkin ada pengobatan psikoterapi, ya, atau memang mengkonsumsi diet yang tinggi lemak. Pelaku diet keto, tahu ya, diet keto, ketogenic diet itu tidak mengkonsumsi karbohidrat sama sekali atau minim, sehingga yang dimakan itu memang porsi yang paling besar adalah lemak. Proteinnya pun sedikit dibandingkan dengan lemak. Nah, yang kondisi seperti ini karena kalau lemak itu 1 gram lemak kalorinya 2,5 kali lebih besar daripada kalorinya karbohidrat dan protein. 1 gram karbohidrat kalau dimakan menghasilkan 4 kalori. Demikian juga dengan 1 gram protein menghasilkan 4 kalori. Tapi kalau lemak, 1 gram lemak menghasilkan 9. Ya. Nah, terus tadi yang turun sudah. Sekarang kalau yang naik, tadi kalau berat badannya turun, apapun yang mengakibatkan berat badan turun pasti akan meningkatkan kadar ghrelin. Contohnya apa? Misalnya pada food restriction. Di satu tempat misalnya sedang ada bencana sehingga nggak ada makanan, gitu ya, terjadi food restriction secara natural. Atau mungkin long term chronic exercise, jadi orang yang berolahraga keras dalam jangka waktu yang lama namun tidak diimbangi dengan asupan ghrelin yang cukup, maka ghrelinnya akan baru apeksia yang saya sebut dan aneka kanker. Ya.
terhadap biosintesis asam lemak. Bisa dipahami kenapa? Kalau sedang puasa, kira-kira tubuh sedang membutuhkan energi yang lebih tinggi atau lebih rendah daripada tidak puasa? Lebih tinggi. Kalau lebih tinggi, maka yang terjadi di cadangan lemak itu dia akan membuat lemak baru atau yang ada dibongkar. Yang ada pasti dibongkar, sehingga dia akan menekan pembuatan atau biosintesis asam lemak. Tujuannya apa tuh biosintesis asam lemak? Jadi kalau ada kelebihan makan atau kelebihan energi, dia akan simpan. Kan salah satunya sebagai asam lemak kemudian menjadi trigliserid di jaringan atau fat deposit lemak. Kalau sedang puasa ya tentu proses itu tidak diperlukan, maka grelin akan mensupresi enzim fatty acid sintase. Namanya fatty acid sintase berarti kuncinya atau tugasnya adalah mensintesis asam lemak. Ya, ini juga masih sama. Fungsi selanjutnya dari grelin adalah menjaga homeostasis glukosa. Sama, ya. Kalau kadar gula darahnya rendah, maka grelinnya akan disekresi. Dengan adanya grelin atau kadar gula darah yang rendah, insulin pasti akan rendah juga. Gak mungkin kadar gula darahnya rendah tapi insulinnya tinggi. Semakin hipoglikemik, semakin rendah kadar gula darahnya, semakin berbahaya, ya. Di sisi lain, dia juga akan menurunkan sensitivitas reseptor terhadap insulin. Maksudnya apa? Tadi hormon itu kan kerjanya lock and key, ada reseptor, ada hormonnya. Insulinnya sudah dikurangi jumlahnya yang beredar. Nah, sesudah dikurangi, reseptornya juga dikurangi kepekaannya terhadap mengenali insulin. Supaya apa? Supaya tidak terjadi fungsi fisiologis dari insulin. Gitu. Tujuannya apa? Ya karena kadar gula darahnya rendah. Kalau insulin berhasil berikatan dengan reseptornya pada kondisi kadar gula darah rendah, maka kadar gula yang ada di dalam darah akan semakin rendah. Maka insulinnya akan diangkut semua masuk ke dalam tempat-tempat yang seharusnya, begitu, ya. Lalu jalur ketiga, sekresi grelin akan meningkatkan sekresi glukagon. Sudah tahu ya, insulin dan glukagon itu mostly kerjanya berkebalikan. Kalau insulin itu tujuannya untuk menurunkan kadar glukosa darah, maka glukagon sebaliknya. Glukagon akan meningkatkan kadar glukosa di dalam darah, ya. Nah, setelah ada 3 jalur seperti ini, maka harapannya kadar gula darah akan naik. Nah, kadar gula darah naik berarti sudah tercapai keseimbangannya. Kalau sudah tercapai, maka gantian grelin berarti harus ditekan. Kalau enggak, nanti gula darahnya membumbung tinggi. Gitu. Maka di dalam tubuh itu ada homeostasis. Salah satu penjaganya adalah grelin, gitu ya. Oke. Terus ini adalah fungsi grelin terhadap atau sebagai penyimpanan energi. Ya. Tadi grelin disekresikan ketika tubuh lapar. Ya. Kalau tubuh lapar berarti jaringan lemaknya tadi sudah setuju. Kalau lapar maka jaringan lemak baru tidak akan terbentuk. Yang terjadi adalah pembongkaran atau deposisi jaringan lemak, ya kan? Lalu yang kedua, mendorong oksidasi asam lemak yang harus dibakar untuk menjadi energi yang baru, gitu kan? Lalu karena belum ada makanan yang masak sudah lapar, maka dia turunkan pengeluaran energi supaya tidak semakin negatif keseimbangan energinya, ya. Lalu kemudian yang semuanya ini akan menginduksi energi terus. Nah, fungsi berikutnya grelin mempengaruhi gastric secretion dan motilitas gastrointestinal. Jadi disebutkan bahwa grelin bersinergi dengan gastrin yang ada di lambung, kemudian menstimulasi sekresi asam lambung. Maka kalau sudah lapar,
nggak dituruti, lama-kelamaan problemnya atau perasaan yang orang lapar adalah perutnya perih, ya nggak sih? Kalau lapar, nah itu karena asam lambungnya meningkat, ya. Kemudian grelin menginduksi percepatan pengosongan lambung, ya, dan juga menstimulasi motilitas kolon supaya gerak ususnya cepat. Nah, di lain bidang gitu ya, ternyata grelin ini selain mempengaruhi oreksi klinik dan teman-temannya, dia juga memiliki fungsi anti-inflamasi atau anti peradangan. Ya, ditemukan pada kasus-kasus peradangan di saluran usus, saluran cerna, kemudian di radang sendi dan juga di nefropati diabetik atau proses kerusakan ginjal akibat diabetes mellitus yang tidak terkontrol, itu juga ditemukan kadar grelinnya meningkat. Nah, berikutnya grelin juga mempengaruhi jaringan jantung, ya. Dia memodulasi fungsi jantung dan penyembuhan, dia mempengaruhi kontraksi miokardio dan perubahan post-infarct. Ini tambahan aja. Nah, berikutnya grelin ternyata memiliki fungsi terhadap berperan pada fungsi reproduksi karena dia mempengaruhi aksis hipotalamus, pituitari, dan gonad. Di hipotalamusnya bagaimana? Dia akan menghambat gonadotropin releasing hormone. Nah, kalau yang pol-polannya pengatur hormon reproduksinya udah dihambat, maka ke bawahnya semua akan terhambat. Apa tuh yang dikeluarkan? Gonadotropin releasing hormone nanti akan mempengaruhi hipofisis atau pituitari untuk melepaskan LH dan FSH. Ya, kalau gonadotropinnya ini sudah dihambat, maka LH dan FSH akan terhambat. Akibatnya apa kalau LH dan FSH terhambat? Maka tidak akan ada atau sedikit sekali testosteron, estrogen, progesteron yang dikeluarkan satu. Yang kedua, akan mempengaruhi proses spermatogenesis, proses ovulasi juga. Ya, oke. Fungsinya sudah, masih ada. Di pembentukan tulang, grelin akan menstimulasi osteoblas, jadi akan mendorong pembentukan tulang. Ya. Grelin berkorelasi dengan kepadatan atau densitas mineral tulang pada wanita, sehingga grelin pada wanita menopause dan sekitar perimenopause itu lebih rendah jika dibandingkan premenopause. Grelin sudah ada yang mau ditanyakan? Apa ya grelin ya? Grelin tadi hormon peptida disekresi di oxyntic cell digaster, sifatnya oreksigenik, bekerjanya di hipotalamus di nukleus alveolus, di subset neuron vertebrae dan apoviral peptide, oreksigenik, di POMC-nya dia menghambat. Terus grelin dipengaruhi oleh makan. Dia akan meningkat sesaat sebelum makan dan langsung turun ketika sudah makan. Ya, oke. Grelin sudah, sekarang ke leptin. Leptin sebaliknya. Ya. Leptin ya, berasal dari leptos. Leptos itu bahasa Yunani artinya kurus. Ya, nah, ini juga sama dari peptida juga. Kalau tadi si grelin itu 28 asam amino, kalau yang ini 167 asam amino, termasuk adipokin. Apa itu adipokin? Ya, adipo itu dari jaringan lemak, kin itu produknya jaringan lemak. Jadi kenapa disebut seperti itu? Karena tempat sintesisnya ada di adiposit atau ada di jaringan lemak. Semakin banyak jaringan lemaknya, maka kadar leptinnya akan semakin tinggi. Jadi
semakin gemuk orangnya, leptinnya akan semakin tinggi. Ya. Nah, terus sintesisnya meningkat dan menurun, nanti kita belajar di belakang ya. Kalau tadi grelin itu reseptornya bareng dengan reseptornya growth hormone, kalau leptin sendiri reseptornya bisa ditemukan di mana aja ya. Terus ini lewat aja. Nah, reseptor leptin ada dua bentuk, ada yang panjang, ada yang short. Bedanya apa? Kalau yang short, reseptornya yang pendek itu biasanya sudah di daerah otak, sehingga diduga memperantarai transport leptin supaya bisa mempengaruhi sawar otak. Tadi leptin kan diproduksi di jaringan lemak, namun kerjanya nanti di tempat yang sama dengan grelin, yaitu di nukleus arcuatus. Cuman kerjanya berkebalikan dengan grelin. Kalau grelin dari stimulasi NPY, kalau leptin inhibisi NPY. Sebaliknya grelin inhibisi POMC-CAMP, kalau leptin stimulasi POMC-CAMP, sehingga sifatnya anoreksigenik ya. Nah, terus ada reseptor yang panjang ya, long. Nah, dianggap sebagai reseptor utama leptin dan kemudian mengatur homeostasis energi, fungsi neuroendokrin, dan mensupresi food intake. Nah, ini tempat kerjanya leptin, semuanya di hipotalamus, ada di lateral hipothalamic area, ada di ventromedial, dorsomedial, dan seterusnya ya. Terus nah, karena tadi sintesis leptin itu disintesis di adiposa, maka semua jaringan adiposa bisa menimbulkan atau mensintesis leptin ya. Terus kadar leptin yang bersirkulasi di dalam darah itu sebanding dengan jumlah lemak. Maka leptin ini dianggap mencerminkan cadangan energi jangka panjang seseorang. Semakin tinggi kadar leptinnya, berarti kadar lemak di dalam tubuhnya semakin banyak. Lemak itu adalah sumber energi yang besar. Maka semakin tinggi leptin, maka semakin tinggi juga atau semakin banyak juga cadangan energi jangka panjang seseorang. Kalau orangnya kurus, pasti leptinnya sedikit. Kecuali nanti kita temukan pada orang-orang yang mengalami resistensi leptin ya. Nah, leptin berkebalikan dengan grelin tadi. Leptin menurunkan nafsu makan, maka dia akan rendah pada kondisi lapar ya. Kalau grelin tadi, kalau kondisinya lapar, dia akan meningkat. Kalau leptin rendah ya. Terus nah, kalau dibandingkan di usia yang sama antara laki-laki dan perempuan, maka kadar leptin perempuan itu jauh lebih tinggi daripada yang laki-laki. Kenapa? Karena secara alami kadar lemak pada wanita itu memang lebih tinggi daripada wanita. Ya, terutama di mana itu, di posisinya sudah jelas di gambar ya. Ada di tambahan, ada di payudara, ya, kemudian di pinggul. Yang membedakan laki-laki dengan wanita kan di situ ya tempatnya ya. Itu ada tambahan jaringan lemak. Nah, kalau lemaknya banyak, maka leptinnya lebih tinggi, gitu kan ya. Nah, ini juga semuanya logika. Kalau tadi leptin kaitannya sama kenyang atau lemak yang tinggi, maka yang bisa meningkatkan apa ya? Tentunya kalau obesitas. Cadangan lemaknya banyak, obesitas, maka leptinnya tinggi. Terus kalau orangnya kebanyakan makan juga akan meningkatkan leptin. Tujuannya apa? Kalau leptinnya tinggi, harapannya akan ada sensor yang mempengaruhi otak untuk stop, nggak usah nambah makan lagi. Kilo wis akeh banget gitu, ya. Terus yang menurunkan
orang yang kurus, nggak ada cadangan lemak atau sedikit, maka leptinnya akan sedikit. Lalu puasa juga akan menurunkan leptin. Kebalikan, pokoknya kerjanya dengan ghrelin, ya. Nah, sekarang pengaturan sekresinya. Nah, untuk pengaturan sekresi leptin agak berbeda dengan ghrelin tadi, karena dia dimulai dari jaringan pre-adiposit atau sebelum menjadi jaringan lemak. Pre-adiposit oleh enzim PPAR2 peroxisome proliferator activator itu akan diubah menjadi adiposit atau diubah menjadi jaringan lemak. Nah, dari jaringan lemak tadi ada leptin, kemudian leptin akan berikatan dengan reseptor leptin yang ada di hipotalamus. Kalau kadar leptinnya rendah, itu orangnya kurus atau gemuk? Kurus, ya. Kalau kadar leptinnya rendah, maka nih, ya, low leptin level, maka yang terjadi si leptinnya akan bekerja di NPY-AGRP bersama dengan ghrelin tadi, kemudian akan meningkatkan food consumption. Sebaliknya, kalau orang yang gemuk, leptinnya tinggi, ya, maka POMC-nya yang akan lebih aktif. Kalau POMC atau pusat anoreksi genik atau pusat penggantian makan ini sekresi lebih aktif, maka yang terjadi akan ada penurunan konsumsi makanan, ya. Oke. Ini sama. Ini ya, kalau ada starvation atau kelaparan kemudian kurus, beratnya turun, penurunan jaringan adiposa yang berjalan yang sisi kiri. Sebaliknya, kalau yang gemuk, ya, maka yang bekerja sebelah kanan. Kalau yang kurus, apa yang terjadi? Kalau kadar leptinnya rendah, ya, kadar leptinnya rendah akan terjadi peningkatan nafsu makan. Jelas ya, karena leptin itu menekan nafsu makan. Kalau rendah, ya berarti nafsu makannya meningkat. Lalu, nah karena kurus, maka energi ekspenditurnya di eman-eman, jadi akan diturunkan. Ya. Kalau caranya gimana? Akan menurunkan suhu tubuh. Ya, kemudian fungsi-fungsi yang lain seperti reproduksi akan diminimalisir juga. Fungsi reproduksi yang turun ini juga ada kaitannya dengan jumlah adiposa yang tidak banyak. Apa kaitannya jumlah adiposa yang tidak banyak dengan hormon? Karena hormon reproduksi itu semuanya bahan utamanya adalah kolesterol yang berasal dari jaringan. Jadi kalau terlalu kurus atau terlalu gemuk, nanti pasti hormon reproduksinya akan bermasalah, gitu, ya. Nah, kalau fungsi reproduksinya turun, maka kemampuan untuk membuahi dan dibuahi juga akan berkurang. Maka disebutkan penurunan fertilitas atau penurunan kesuburan. Ya. Nah, kalau high leptin level leptinnya meningkat, sebaliknya nafsu makannya turun, pengeluarannya ditambah dengan cara meningkatkan suhu badan. Efek fisiologisnya, ini tadi sudah saya sebutkan berkali-kali ya. Leptin karena dia sifatnya anoreksigenik, maka dia akan bekerja menghambat nafsu makan dan meningkatkan neuron yang anoreksigenik, yaitu di POMC dan CAMP dan sebagainya. Kalau puasa, leptinnya berkurang, ya. Terus tentunya kalau puasa berarti aktivasi neuron anoreksigeniknya ini akan berkurang juga, lebih fokus ke ini, ya. Nah, kenapa ada dua tikus yang berbeda ukuran? Jadi ini ada tikus yang satunya leptinnya normal, yang satunya dia resistensi leptin. Ya, jadi leptinnya tinggi. Kalau leptinnya tinggi harusnya
nafsu makannya turun, tapi ini reseptornya menjadi tidak sensitif sehingga makannya tetap banyak. Ya. Tapi kalau pada tikus yang itu adalah karena tikusnya mengalami mutasi gen yang mengatur leptin sehingga hiperfagia, makannya jar-jaran. Ya. Nah, fungsi leptin ada di fungsi neuroendokrin dan imun serta metabolisme glukosa, lipid dan tulang. Pokoknya kerjanya kebalikan dari ghrelin. Ya. Leptin yang rendah dan udah sampai berapa? 10 lebih 5 ya? Kurang 5 menit. Aku nggak suka bisa suka daun. Ya, kita teruskan ya, tinggal di. Nah, terus tadi ghrelin, leptin sudah, kemudian sekarang ke pengaturan energi, ya, makan. Ada yang long term, terima kasih, masih. Ada yang long term jangka panjang, ada yang nanti short term. Nah, yang long term apa aja? Ada 2 hormon, yaitu hormon leptin dan hormon insulin. Tadi leptin tahu karena dia berkaitan dengan berapa banyak deposisi lemak yang ada di dalam tubuh. Ya. Terus insulin juga sama, ya. Dia mengatur pola makan dalam waktu yang lama. Nah, kalau yang short term apa? Ada ghrelin dan PYD. Kenapa ghrelin dikatakan short term? Karena kalau sudah makan, ghrelinnya turun. Kalau lapar, ghrelin naik. Jadi ya saat itu aja. Tapi kalau leptin dan insulin dia mengatur pola makan yang jangka lama. Misalnya insulin mengatur, insulin kan ada insulin basal dan ada insulin postprandial. Insulin basal itu berarti disekresikan sekali dalam 24 jam. Ya. Dia akan mengatur kadar gula darah basal. Basal itu berarti sepanjang hari ya gula darahnya segitu-gitu aja harusnya. Beda dengan
postprandial. Namanya insulin postprandial berarti dia tinggi atau disekresi ketika seseorang habis makan. Tujuannya mencegah lonjakan gula darah. Ya. Nah kalau symptomnya ghrelin kayak itu tadi. Kalau lapar dia meningkat, begitu sudah makan dia turun. Jadi symptomnya sesaat waktu dekat-dekat makan. Lainnya adalah PYY. Ya. Jadi masih kan ada NPY kan, neuron peptidase. Nah neuron peptidase itu nanti ketika sudah sampai pada organ-organnya akan mensekresikan peptidase. Peptidase kalau sudah muncul artinya fullness, sehingga dianggap peptidase ini bisa sebagai mealtime terminator. Kalau inisiatornya tadi siapa? Mealtime inisiator siapa? Mealtime inisiator berarti mengawali makan sopo hormone ghrelin, ya. Yang mengakhiri PYY. Ya. Oke. Terus ini udah. Nah, ini yang ada yang perlu ketahui pada orang obesitas, pada leptinnya tinggi, harusnya anoreksi geniknya besar karena leptinnya tinggi. Makanannya harusnya berkurang. Tapi pada orang obesitas tidak terjadi penurunan makan, ya, karena terjadi resistensi leptin. Apa itu resistensi leptin? Jadi reseptornya tidak mampu mengenali leptin. Ya. Tidak mampu mengenali leptin ya berarti nggak ada anoreksi genik, maka asupan makanan akan diterus-teruskan. Ya. Terus apa yang bisa dilakukan kalau pada kondisi resistensi leptin? Ya. Nah kalau yang bisa dilakukan bisa mengkonsumsi amilin atau mengkonsumsi leptin sensitizer, atau yang paling mudah exercise, olahraganya apa? Ini yang amilin dulu. Sebetulnya apa itu amilin gitu ya? Amilin akan mengembalikan sensitivitas leptin di hipotalamus, memperkuat aktivasi leptin dan menginduksi glikose. Jadi bisa disarankan pada pasien obesitas yang mengalami resistensi leptin. Nah, sekarang kalau olahraga ternyata bisa memperbaiki glukosa darah, probiotip dan adipositas abdominal. Kalau adiposanya turun, maka leptinnya harapannya membaik, gitu kan? Nah, dari suatu penelitiannya, coba di bawah itu sumbernya, olahraga selama 12 minggu, baik jenisnya aerobik atau resistance, akan menurunkan kadar trigliserid LDL termasuk leptin, ya, serta meningkatkan insulin. Ya. Terus tadi penelitiannya dilanjutkan ada 12 minggu, baik ini leptinnya, terus berhenti olahraga 4 minggu. Nah kalau berhenti 4 minggu maka akan terjadi lagi peningkatan berat badan, trigliserid, leptin dan darah. Nah, jadi individu yang konsisten olahraga jangka panjang minimal 2 pekan itu persentase lemak tubuh berkurang, kadar leptinnya akan turun. Nah, dari pesan penelitian ini berarti alangkah baiknya menjaga berat badan, alangkah baiknya untuk berolahraga, bukan hanya untuk menjaga berat badan, tapi juga untuk kebaikan proses metabolik, termasuk menjaga aneka hormon. Ya, ada yang mau ditanyakan? Tidak ada kan? Biasanya.